Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sanjaya Dirgantara, Sang Pamomong Jagat Ingon. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sanjaya Dirgantara, Sang Pamomong Jagat Ingon. Si pengumura dewa Santaya Kambira tetap Sejak awal mula bumi Jawa menghampar, manusia hidup berdampingan dengan hal-hal yang tak terlihat. Di antara gelap hutan, di bawah sunyi gunung, dan dalam riak sungai purba, tersembunyi sebuah alam yang tak semua mata dapat menembusnya. Itulah Jagat Ingon, sebuah dunia gaib, tempat bersemayam para makhluk penunggu yang lahir dari kabut perjanjian antara manusia dan bayangan yang mereka panggil. Dahulu kala Ingon hanya dipanggil dalam sunyi lewat doa, tapa berata dan laku prihatin. Mereka adalah penjaga, pelindung bagi petani dari hama, pengawal bagi prajurit dari mara bahaya, penuntun bagi raja yang ingin menempuh jalan adil. Namun manusia dengan segala keserakahannya tidak pernah puas hanya dilindungi. Ketika kerajaan mulai bersaing memperebutkan tanah dan tahta, para raja dan kesatria melirik kekuatan lain di luar batas wajar. Maka dibuatlah perjanjian, darah dipersembahkan, janji dilafalkan, dan Ingon pun diikat. Sejak itulah peperangan berubah-ubah. Tak lagi hanya mengandalkan tombak dan pedang, tetapi juga mantra yang membakar langit, pusaka yang memanggil petir, hingga bayangan Ingon yang menyerbu di balik mata musuh. Perang tak hanya pecah di bumi nyata, melainkan juga di lapisan gaib. Tenaga dalam meledak laksana guru, ilmu batin menusuk hingga ke sukma, dan jiwa manusia dijadikan bahan bakar kekuatan. Namun ada sesuatu yang tak pernah dipahami manusia. Ingon bukanlah hamba. Mereka tidak hidup dari perintah, melainkan dari tumbal yang melekat dalam setiap ikatan. Yang mereka inginkan bukan sekedar darah, melainkan rasa takut yang membuncah, penderitaan yang panjang, dan jiwa manusia yang melayang. Semakin manusia memanfaatkan mereka, semakin besar haus Ingon terhadap esensi kehidupan itu. Apa yang semula diyakini sebagai jalan menuju kejayaan, perlahan berubah menjadi jerat. Kerajaan demi kerajaan jatuh bukan hanya karena musuh, tapi juga karena Ingon yang memberontak. Mereka menuntut lebih, melahap bukan hanya lawan, tetapi juga tuannya sendiri. Desa-desa terbakar, jerit anak-anak menggema, dan langit malam dipenuhi bayang-bayang tak bernama. Kemenangan berganti dengan kutukan, kebesaran menjadi kehancuran, dan manusia dengan tangannya sendiri membuka pintu malapetaka. Namun di antara abu kehancuran itu, leluhur pernah berpesan tentang satu sosok yang kelak muncul. Bukan raja, bukan pendeta, bukan pula kesatria. Dialah yang disebut dengan nama yang hanya bergetar di bibir orang-orang tua, Sang Pamomong Jagat Ingon. Satu-satunya yang dapat meredam amarah para Ingon, menutup perjanjian berdarah, dan mengembalikan keseimbangan Jagat Ingon. Di kaki Bukit Ranugetir membentang sebuah danau yang indah pada senja hari. Danau Ranugetir permukaan airnya tenang,
Bias cahaya matahari sore dari ufuk barat memantulkan warna keperakan. Hanya ada satu jalan menuju danau itu. Sepanjang kaki bukit sebelah timur danau terdapat jurang yang lebar dan dalam bernama Lembah Getir. Pemandangannya memang indah. Namun jika malam telah menjelang, tak seorang pun yang berani melintasi kawasan itu. Selain bau darah dan bau bangkai yang selalu menyengat pada tiap malam, jurang itu seakan-akan menyimpan misteri yang sulit diungkapkan. Konon ada seorang petapa sakti yang menempati dasar jurang lembah tersebut. Namun sama halnya seperti sebuah mitos, tidak ada yang tahu apakah cerita tersebut benar atau tidak. Orang-orang memilih untuk menjauhi lembah tersebut ketimbang memastikan kebenarannya. Sebuah kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda hitam meluncur di bawah siraman matahari sore, membelah jalan di antara danau dan jurang. Di belakangnya menyusul pasukan berseragam hitam di atas kuda yang berjumlah sekitar 15 ekor itu. Dari bendera panji yang dibawa menandakan bahwa mereka adalah rombongan terah bangsawan. Di dalam kereta duduk Wiradharma dan seorang wanita cantik bernama Sekar Ayu Purnamasari yang tengah memangku bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Sudah hampir malam, Kang Mas. Sekar bergumam, matanya menatap lurus ke arah danau. Tangannya yang putih halus memeluk putra tunggalnya. Ya, sebentar lagi tempat ini terlewati. Apa tidak ada jalan lain selain jalan ini, Kang Mas? Ada, tapi harus memutari Bukit Terano. Paling tidak bisa memakan waktu 1 minggu perjalanan. Nyai Sekar mendesah pelan, matanya menatap Sanjaya anaknya. Hatinya merasa gelisah. Keangkeran kaki Bukit Terano dengan Lembah Getir menghantui pikirannya. Telah banyak orang yang mencoba melintasi jalan ini, namun hilang tak kembali bagi ditelan bumi. Senja terus merayap menjelang malam, matahari mengintip takut-takut di antara pepohonan di kaki bukit. Sinar keemasan itu mulai redup, memberi kesempatan pada embun dan kabut untuk menampakkan diri. Rombongan terah dirgantara terus memacu menuju arah terbenamnya matahari. Mengapa kita harus meninggalkan rumah, Kang Mas? Aku hanya ingin kita bisa hidup dengan tenang, Dinda. Jawab Wiradharma sembari mengelus selembut rambut panjang Nyai Sekar. Kembali Sekar mendesah. Dia tahu bukan hanya ketenangan yang Wiradharma inginkan, tapi keselamatan Sekar dan Sanjaya, sehingga ingin mengasingkan mereka berdua. Ini semua buntut dari keputusan yang dibuat kerajaan Indraloka. Mereka ingin memperluas wilayah kerajaan dengan cara yang tidak manusiawi, dengan memanfaatkan pasukan gaib dari tempat yang bernama Jagat Ingon. Ke-10 terah bangsawan yang sudah lebih dulu membuat perjanjian dengan para Ingon bersedia membantu Raja Indraloka. Namun Wiradharma yang menjadi kunci dari rencana tersebut menolak mentah-mentah. Baginya cara itu hanya akan menciptakan bencana yang lebih besar. Para Ingon yang berasal dari Jagat Ingon tidak akan selamanya bisa dikendalikan. Semakin banyak nyawa yang mereka renggut, para Ingon akan semakin liar dan bergerak dengan kehendaknya sendiri. Wiradharma tidak bisa membiarkan itu semua terjadi. Namun keputusan tersebut membuat Raja Indraloka dan ke-9 terah bangsawan lainnya murka. Menganggap Wiradharma sudah membelot dari kerajaan Indraloka. Meski begitu, Wiradharma tetap memegang teguh keputusannya. Bahkan dirinya berencana untuk mengembalikan para Ingon yang sudah membuat perjanjian ke alam Jagat Ingon. Namun Wiradharma sadar, kerajaan dan sekutunya tidak akan tinggal diam. Mereka tidak hanya akan mengincar dirinya, tapi keluarganya juga akan menjadi incaran. Maka dari itu dirinya ingin mengasingkan Nyai Sekar dan Sanjaya ke suatu tempat.
Di tengah perjalanan, seorang penunggang kuda hitam yang semula berada di depan menghampiri kereta. Dia adalah salah satu pengawal setia Wiradharma. Pria itu membungkukkan badan dan menoleh ke dalam kereta. Wiradharma menjulurkan kepalanya. "Ada apa, Jalandhara?" "Jalan kita terhalang, Gusti." "Maksudmu?" Jalandhara belum sempat menjawab, tiba-tiba saja kereta terhenti. Wiradharma melongokkan kepalanya menatap ke depan. Dia mendapati sebuah pohon besar tumbang menghalangi jalan mereka. "Ada apa, Kang Mas?" "Tidak ada apa-apa, Dinda. Dinda tetap di sini. Kang Mas ingin memeriksanya." "Aku ikut, Ayah." "Kau tetap di sini, Sanjaya." Wiradharma melepas sebuah kalung dengan bandul keris perak dari lehernya, lalu memakaikan kalung itu pada Sanjaya. "Jangan kemana-mana, tetap di sisi ibumu." Wiradharma keluar dari kereta dengan langkah ringan. Dihampirinya pohon tumbang itu. Jalandhara melompat dari kudanya, diikuti prajurit-prajurit lain. Dihampirinya Wiradharma yang ternyata sudah didampingi Rupaka, pengawal yang setingkat dengan Jalandhara. Langkah Jalandhara belum sampai di tempat itu, namun tiba-tiba Wiradharma mundur 3 langkah. Kepalanya agak dimiringkan sedikit, wajahnya tampak tegang. Pohon besar yang merintangi jalan jelas suatu kesengajaan, meski tumbang berikut akar-akarnya. Tetapi terasa ada keganjilan. Jika karena bencana alam, mestinya pohon-pohon lain di sekitarnya pasti ikut rusak. Tapi mengapa hanya pohon besar itu saja yang rusak? Ada yang sengaja menghalangi jalan kita. Tampaknya jumlah mereka cukup banyak, Gusti. Mereka seperti tak bermaksud baik. Ya, mereka bukan orang-orang sembarangan. Napas dan gerakannya terlatih sempurna. Perintahkan para prajurit untuk bersiap-siap. Baik, Gusti. Dan kau? Wiradharma belum lagi meneruskan perintahnya. Mendadak dari rimbun semak dan pohon-pohon bermunculan segerombolan orang berpakaian serba hitam dengan senjata terhunus. Rupaka yang baru saja memberi aba-aba pada prajurit seketika terkejut. Dalam sekejap gerombolan itu mengepung rombongan Dirgantara. Wiradharma menatap satu persatu para pengepungnya. Hatinya terkesiap ketika matanya tertuju pada seorang laki-laki tinggi tegap. Wajahnya kasar penuh brewok sambil memegang keris dengan bilah hitam. Wiradharma tahu siapa laki-laki itu. Brajakumbha. Rupaka dan Jalandhara terkejut pula mendengar desisan Wiradharma. Mereka tahu bahwa Ki Brajakumbha adalah seorang tokoh dari golongan hitam yang sulit dicari tandingannya. Ilmu keris samber nyawa yang dimilikinya sangat mematikan. Belum lagi ilmu andalannya, yakni ajian Panglara Sukma, benar-benar tak tertandingi. Banyak tokoh aliran putih yang tewas di tangannya. Orang-orang memberinya julukan iblis pencabut nyawa, dan kini dia muncul dengan tiba-tiba bersama kelompoknya yang sama kuatnya. Iblis itu terkekeh, tawanya disertai tenaga dalam yang sempurna hingga menggema ke seluruh penjuru. Seketika itu juga seluruh prajurit Dirgantara bergetar hatinya. Tak kusangka Wiradharma Dirgantara mengantarkan upeti hari ini. Wiradharma mendesah panjang, coba menenangkan diri. Meskipun dia seorang pemimpin Tra dan memiliki kepandaian cukup tinggi, tapi 10 orang yang memiliki kepandaian setingkat dengannya belum tentu mampu mengalahkannya. Mau apa ke Brajakumbha? Siapa yang mengutusmu? Wiradharma sadar kalau mereka tidak akan bergerak tanpa tujuan. Mereka adalah komplotan Wongso Wengi, para pembunuh bayaran aliran hitam yang menjadi anjing peliharaan pada siapapun yang memberi mereka imbalan besar.
Apa kau bodoh Wiradharma? Ini wilayahku. Wiradharma tak percaya begitu saja. Di balik tawa Ki Braja, ia dapat menyadari kalau ada yang mengutusnya. Wiradharma menarik pedang di pinggangnya. Tak ada gunanya bertanya lagi dengan pembunuh bayaran iblis Wongso Wengi. Di dalam kereta, wajah cantik Nyai Sekar berubah pucat pasi. Tubuhnya gemetar, tangannya semakin erat memeluk Sanjaya. Nyai Sekar memang belum pernah mendengar nama iblis Wongso Wengi, tapi nalurinya mengatakan bahwa gerombolan itu tidak bermaksud baik. Ibu, Sanjaya memandang wajah ibunya, sepertinya dia menangkap kegelisahan ibunya. Sinar mata polos yang memandangi Nyai Sekar hanya membuat hatinya gelisah. Dia hanya mampu memeluk dan memohon keselamatan pada Yang Kuasa. Nyai Sekar hanyalah seorang wanita yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan kaum bangsawan yang tidak mengerti dunia kependekaran. Serang! Tiba-tiba suara itu menyentak hati Nyai Sekar. Disusul suara teriakan-teriakan dan denting senjata beradu. Ya Gusti. Pekik Nyai Sekar ketika para prajurit yang mengawalnya sudah terlibat pertempuran sengit dengan gerombolan itu. Jaladra, bawa istri dan anakku pergi. Dirinya telah sibuk melayani 5 orang yang mengeroyoknya dengan ganas. Dengan mengerahkan ilmu Banyu Langit, diputar-putarnya pedang itu dengan gerakan yang sangat cepat. Dengan ilmu andalan itu, pedangnya hanya terlihat berkelebat bagai titik-titik air jatuh dari awan. Jaladra bergegas menghampiri kereta ketika mendengar perintah junjungannya itu. Namun ketika sampai di atas kereta, dia disambut oleh sebuah kelebatan bayangan hitam. Dengan tangkas, Jaladra berkelit menjatuhkan diri ke tanah. Bayangan hitam itu terus menyerang Jaladra walau dia masih bergulingan di tanah. Dan betapa terkejutnya ia ketika tahu si penyerang adalah Ki Brajakumbah. Jaladra berkelit dan melompat bangkit. Keris hitam itu menyambar bagian kosong di sisi Jaladra. Ki Braja terkekeh ketika serangannya dapat terelakkan. Kembali Jaladra bersiap dengan pedang menyilang di dada. Matanya tajam memandang musuhnya yang tegak di depannya. Benturan senjata tajam terjadi lagi. Ki Brajakumbah dengan tenang menangkis serangan pedang yang begitu cepat dari Jaladra. Seketika Jaladra melompat mundur sejauh 2 tombak. Tangannya seperti kesemutan saat pedangnya berbenturan dengan keris hitam Brajakumbah. Dan alangkah terkejutnya Jaladra ketika melihat pedangnya telah patah menjadi 2. Rasa terkejutnya belum lagi hilang, tiba-tiba keris hitam itu meluruk deras ke arah lehernya. Jaladra berusaha berkelit dengan menarik kepalanya ke belakang, namun kebutaan yang tiba-tiba ia tidak sempat terhindari. Ujung keris yang seperti bernyawa itu menebas leher Jaladra. Meski baru beberapa senti di depan lehernya, hanya sebentar Jaladra mampu berdiri. Selanjutnya ambruk ke tanah. Darah segera menyembur dari leher yang telah buntung itu. Itulah keistimewaan keris hitam Ki Brajakumbah. Meskipun bilahnya belum menyentuh targetnya, serangan tersebut tetap mengenainya sesuai keinginan sang pengguna. Kembali Ki Braja terkekeh. Wiradharma yang sibuk menghadapi serangan-serangan anak buah Ki Braja masih sempat mendengar jeritan Jaladra. Betapa terkejutnya ia ketika melirik Jaladra telah membujur kaku bersimbah darah dengan kepala terpisah. Pertempuran terus berlangsung. Banyak prajurit dirgantara yang terjungkal mandi darah. Kemampuan ilmu silat orang-orang iblis Wongso Wengi memang jauh di atas prajurit-prajurit dirgantara.
Hanya Jaladra, Rupaka, dan Wiradharma sendiri yang memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Wiradharma menggenjot tubuhnya dan dalam sekejap telah melayang di udara, lalu meluruk ke arah Ki Braja dengan ringan dijejakkan kakinya di depan pemimpin gerombolan yang sudah dekat dengan kereta. Ayah! Teriak Sanjaya ketika melihat ayahnya sudah berdiri di samping kereta. Bocah kecil itu segera melompat keluar dari jendela dan berdiri di samping ayahnya. Meskipun masih bocah, gerakannya lincah dan ringan, menandakan dirinya telah dilatih dengan baik dasar-dasar ilmu kanuragan dan juga ilmu meringankan tubuh. Sanjaya! Betapa terkejutnya Nyai Sekar melihat tingkah anaknya. Dengan cepat dirinya keluar dari dalam kereta. Dengan wajah yang diliputi rasa ketakutan untuk menghampiri putranya. Ditarik tangan bocah itu dan digendongnya, bergegas dia menjauh dari tempat itu. Rupanya ada bidadari di sini. Ki Braja terkekeh, matanya liar menatap Nyai Sekar yang ketakutan. Rupaka yang melihat keadaan junjungannya tak menguntungkan, segera melompat ke arah Wiradharma. 3 orang yang mencoba menghadangnya dengan cepat dibabat oleh pedangnya. Ambruklah orang-orang itu dengan perut terbelah. Bawa istri dan anakku pergi! Perintah Wiradharma kepada Rupaka, pandangannya tetap pada Ki Braja. Tapi Gusti, tidak ada waktu lagi Rupaka. Selamatkan mereka! Belum sempat Rupaka bicara kembali, Wiradharma telah berdiri lebih dulu, melompat dan menyerang Ki Braja. Meski disadari bahwa lawannya memiliki ilmu yang tidak bisa dipandang sebelah mata, Wiradharma tak peduli lagi. Harapannya Rupaka secepatnya membawa Nyai Sekar dan Sanjaya menyingkir dari tempat ini. Belum sempat Rupaka melaksanakan perintah junjungannya, dia sudah disibukkan dengan 5 orang yang menyerang dengan ganas. Wiradharma mendengus geram, prajuritnya mulai kocar-kacir. Keadaannya sendiri sudah sangat kewalahan menghadapi Ki Braja. 10 mayat prajurit Dirgantara telah bergelimpangan. Mereka kini tinggal 5 orang termasuk Rupaka. Sementara dari gerombolan iblis Wongso Wengi hanya 7 orang saja yang tergeletak tak bernyawa. Tiba-tiba Rupaka memeki keras, tubuhnya terhuyung-huyung dengan darah mengucur dari tangannya yang telah buntung. Belum sempat Rupaka menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba saja seseorang dari pengeroyoknya menghunuskan pedang dengan kecepatan yang luar biasa dan tepat menembus jantung Rupaka. Prajurit Dirgantara ini menjerit keras, hanya sebentar dia mampu berdiri. Ketika pedang itu ditarik, tubuhnya segera ambruk tak berkutik. Keparat! Dengus Wiradharma saat mengetahui Rupaka tewas. Wiradharma menjadi lengah dan kelengahan itu tidak disia-siakan Ki Braja yang berakibat fatal pada dirinya. Lalu, Kakang! Wiradharma terhuyung-huyung sambil mendekap dadanya yang koyak berlumuran darah. Memang begitu cepat serangan itu hingga sulit bagi Wiradharma menghindari ujung keris sambar nyawa Ki Braja. Perhatiannya memang terpecah saat itu. Dinda, lari! Kakang, kau terluka. Jangan hiraukan aku. Cepatlah lari, selamatkan anak kita. Nyai Sekar belum sempat berbuat apa-apa ketika tiba-tiba Ki Braja melompat ke arahnya. Melihat keselamatan istrinya terancam, Wiradharma dengan sisa-sisa tenaga menggenjot tubuhnya menghalangi Ki Braja. Benturan di udara tak terhindarkan lagi, bersamaan dengan terdengarnya jeritan yang menyayat. Tubuh Wiradharma ambruk ke tanah. Sebentar dia meregang nyawa, lalu diam tak bergerak dengan leher yang koyak hampir putus. Kakang!
Sambil menggendong putranya, Nyai Sekar berlari menghambur ke arah suaminya yang sudah tak bernyawa lagi. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti karena dengan cepat Ki Braja sudah menghadang di depannya. Bibir iblis itu menyeringai dengan mata liar penuh nafsu menatap keelokan tubuh Nyai Sekar. Cantik, cantik sekali. Ki Braja makin menyeringai lebar, liurnya tertahan. Nyai Sekar tersentak, wajahnya makin pucat. Perlahan Nyai Sekar melangkah mundur. Tangannya kian erat memeluk putranya. Anehnya Sanjaya sedikit pun tak menangis. Dia malah menatap tajam pada laki-laki kasar berpakaian serba hitam yang ada di depannya itu. Nalurinya mengatakan bahwa laki-laki itu bukan orang baik. Menyadari gelagat yang tidak menguntungkan itu, Nyai Sekar segera berbalik dan berlari sekuat-kuatnya. Ki Braja terkekeh sambil berjalan dengan mengerahkan ilmu peringan tubuhnya. Meski Nyai Sekar sudah berlari sekuat tenaga, tapi jarak antara dia dengan Ki Braja kian dekat saja. Nyai Sekar terus berlari menerobos semak dan pepohonan. Dia justru tak menyadari kalau arah larinya itu mendekati jurang. Ki Braja tersenyum menang. Ia kenal betul daerah ini seperti dia mengenal dirinya sendiri. Nyai Sekar terkejut setelah menyadari di depannya terdapat jurang yang menganga lebar, siap untuk menerkam begitu dalamnya sehingga dasar jurang tak terlihat. Mau kemana, Cahayu? Tolong, tak seorang pun yang dapat menolongmu. Sengaja dirinya mendekati perlahan agar Nyai Sekar makin ketakutan. Tanpa disadarinya, Nyai Sekar melangkah mundur, padahal satu langkah lagi saja tubuhnya akan terjerumus ke dalam jurang. Saat kaki Nyai Sekar akan melangkah mundur, dengan cepat Ki Braja melompat sambil mengerahkan ilmu peringan tubuhnya meraih pinggang Nyai Sekar. Wanita itu terkejut luar biasa. Tanpa dapat dicegah lagi, mereka jatuh terguling menjauhi bibir jurang. Sanjaya yang berada di gendongannya terlepas dan jatuh mendekati bibir jurang. Sanjaya, jerit Nyai Sekar saat melihat putranya terguling mendekati jurang. Tubuh kecil itu terus berguling, dan untunglah sebuah pohon besar yang tumbuh di bibir jurang menahannya. Dengan sekuat tenaga, Nyai Sekar berontak lalu berlari mengejar anaknya. Tetapi dengan sigapnya Ki Braja menarik kain wanita itu. Nyai Sekar memekik tertahan. Kain penutup tubuhnya sobek terjambret. Tangan wanita itu segera menutupi tubuhnya yang terbuka. Ki Braja terkekeh melihat tubuh putih mulus di depannya. Seketika gairah nafsunya bergejolak. Tanpa membuang waktu lagi, Ki Braja memburu Nyai Sekar yang telah sampai di dekat Sanjaya. Lepaskan, pekik Nyai Sekar ketika tangan Ki Braja memeluk pinggangnya. Sekali lagi mereka bergulingan. Tampaknya kali ini Ki Braja tak akan melepaskannya lagi. Nafsunya kian tak terkendalikan. Dengan buas direjang dan diciuminya tubuh Nyai Sekar. Sanjaya yang menyaksikan hal itu segera bangkit dari jatuhnya. Ibu, tanpa menghiraukan tubuhnya yang kecil dan sakit yang sangat, Sanjaya menubruk sambil memekik tinggi. Tangannya yang kecil dihantamkan ke punggung laki-laki yang tengah merejang ibunya. Lepaskan ibuku. Hantaman itu memang tidak berarti apa-apa bagi Ki Braja, namun cukup merepotkan. Bocah setan. Ki Braja menyentakkan tangannya dengan seketika tubuh kecil itu melayang deras dan menghantam pohon di pinggir jurang. Ingin rasanya Nyai Sekar menghambur dan memeluk putranya. Tapi tangan Ki Braja terlampau kuat memeluknya. Nyai Sekar terus meronta-ronta sambil menjerit-jerit berusaha melepaskan diri.
Semakin kuat dia meronta, iblis itu makin bergairah. Rontaan itu dianggap sebagai geliatan yang menggairahkan. Ceritanya terdengar bagi rintihan kenikmatan. Tak ada yang menolong. Tidak ada yang menyaksikan kecuali sepasang mata bulat bocah kecil itu. Tatapannya penuh perasaan, walau tak mengerti apa yang dilakukan oleh Ki Braja terhadap ibunya. Namun nalurinya mengatakan bahwa ibunya menjadi korban manusia berhati binatang. Ibu. Dicobanya untuk berdiri, tapi tubuhnya terasa lemas. Hentakan tangan Ki Braja seakan-akan meremukkan tulang-tulangnya. Untungnya dengan ilmu kanuraganya dimilikinya, benturan keras dengan pohon besar itu secara refleks dapat sedikit tertahan. Sementara itu Nyi Sekar sudah tak berdaya lagi. Dia hanya dapat menangis dan merintih akibat digagahi oleh Ki Braja. Ki Braja tertawa penuh kemenangan. Tubuh putih mulus itu tergolek di rerumputan. Titik-titik air mata mengalir membentuk anak sungai di pipinya. Hatinya Sekar kian hancur karena telah ternoda. Sementara itu Sanjaya berusaha merayap mendekati ibunya yang kini tanpa benang sehelai pun di tubuhnya. Ibu. Anak ini bisa jadi duri. Jangan. Pekiknya Sekar ketika melihat Ki Braja mengayunkan kerisnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Nyi Sekar berusaha menghalangi keris yang terarah kepada anaknya itu. Dan betapa malang nasibnya Sekar ketika dengan cepat keris hitam itu menghantam kepalanya. Dia tewas seketika. Sanjaya terbelalak. Matanya tajam mengarah pada laki-laki yang telah membunuh kedua orang tuanya. Setan cilik. Dengan kemarahannya memuncak, ditendangnya tubuh Sanjaya dengan kuat. Tendangannya disalurkan dengan tenaga dalam itu membuat tubuh kecil itu meluncur deras masuk ke dalam jurang. Tanpa teriakan dan tanpa terhindar lagi. Ki Braja memang pantas geram karena niatnya untuk memiliki wanita cantik itu gagal total. Kematiannya Sekar di luar dugaannya sama sekali. Ki Braja melompat bagi kilat meninggalkan tempat yang kini berubah menjadi sepi dan seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Jurang Lembah Getir memang angker. Iblis Wongso Wengi yang berasal dari daerah itu sendiri sama sekali tidak tahu seberapa dalamnya jurang itu. Yang jelas kecil kemungkinan untuk selamat jika terjerumus ke dalam jurang Lembah Getir yang kini menganga lebar siap melumat tubuh Sanjaya. Tubuh kecil itu meluncur deras hampir menyentuh dasar. Bersamaan dengan itu tiba-tiba kalung bandul keris perak di lehernya bersinar. Sosok ular raksasa berwarna putih muncul melindungi tubuh Sanjaya dari benturan yang bisa membuatnya meregang nyawa. Suara berdebam menggema ketika tubuh ular putih yang melindunginya mencapai dasar. Sanjaya tergolek pingsan. Ular itu memperhatikan dengan mata yang kuning bulat. Suara gemerisik dari balik rimbunan pepohonan membuatnya berpaling. Sebagaimana orang-orang membicarakan Lembah Getir, banyak sosok yang muncul memperhatikan dari balik kegelapan mengincar tubuh Sanjaya. Ular putih itu membuat perlindungan dengan tubuhnya yang besar hanya dengan satu kali raungan. Sosok-sosok yang ingin mengambil tubuh Sanjaya itu menghilang. Sosok pelindung itu bukanlah sosok sembarangan. Makhluk yang menghuni Lembah Getir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Setelah merasa aman, ular itu membawa tubuh Sanjaya menuju tempat aman. Tak jauh dari lokasi terjatuhnya Sanjaya terdapat sebuah gua. Sang ular putih segera membawa Sanjaya yang sedang tidak sadarkan diri ke dalam. Gua yang besar dan lembab itu selalu terselimuti kabut.
Ini membuat udara di sekitar menjadi dingin. Ular putih itu meraih beberapa helai daun yang berada di luar goa untuk menyelimuti Sanjaya. Sepanjang hari ia tetap berada di sisi Sanjaya, melingkari tubuh bocah itu dengan tubuhnya. Setelah 1 hari tak sadarkan diri, tiba-tiba mulut Sanjaya mengerang. Kepalanya bergerak lemah. Sosok ular putih itu memandangnya dengan mata yang berbinar-binar. Disingkirkannya daun yang menutupi tubuh Sanjaya. Ibu. Bocah itu memekik ketika matanya terbuka memandang sekelilingnya. Ia terkejut ketika matanya tertuju pada sosok ular putih raksasa yang ada di dekatnya. Sanjaya berusaha bangkit, namun tubuhnya sangat lemas tak bertenaga. Hanya matanya saja yang terbelalak lebar memancarkan ketakutan. Ular putih itu mengangguk-anggukan kepalanya lalu menunduk pada Sanjaya. Rasa takut yang anak itu rasakan seketika lenyap begitu saja. Tak ada niat jahat yang Sanjaya rasakan pada ular itu. Tidak perlu takut, aku tidak akan menyakitimu. Sanjaya kembali tersentak. Baru kali ini ia melihat ular yang bisa berbicara layaknya manusia. Belum sempat ia berkata-kata, sinar kuning dari mata ular itu menyelimuti tubuhnya. Apa ini? Siapa kau sebenarnya? Aku Cakramanggala, Ingon penjaga Teradir Gantara. Ingon penjaga? Sanjaya masih belum mengerti. Memang Wiradharma belum menceritakannya pada anaknya itu mengenai Ingon penjaga Teradir Gantara. Namun Sanjaya pernah mendengar ayahnya menyebutkan nama yang disebutkan ular itu. Bukankah Cakramanggala itu nama pusaka keris milik ayahku? Ular putih itu mengangguk. Sorot matanya tertuju pada kalung dengan bandul keris perak di leher Sanjaya. Anak itu mengikuti arah pandang ular putih bernama Cakramanggala itu. Digenggamnya bandul keris perak yang tergantung. Hangat. Itu yang Sanjaya rasakan saat pertama kali menggenggamnya. Namun pikirannya kembali teringat sewaktu Wiradharma memainkan kalung itu padanya. Ayah, ibuku, mereka... Nafas Sanjaya seketika memburu. Perasaan takut bercampur dengan rasa kesal membuatnya tak bisa berkata-kata. Dadanya terasa sesak, tapi tak ada air mata yang jatuh dari bocah itu. Ular putih itu seketika melingkari tubuh Sanjaya, seolah memberi pelukan pada bocah yang tidak seharusnya mengalami apa yang terjadi pada orang tuanya. Namun itulah takdir yang harus ia hadapi sebagai titisan sang pamomong jagat Ingon. Semua ini sudah Wiradharma turunkan sewaktu pertama kali kalung keris itu diberikan pada Sanjaya. Tujuannya adalah agar masih ada orang yang bisa menghentikan rencana Raja Indraloka dan ke-9 terabangsawan yang bersekutu dengannya. Cakramanggala Ingon yang menjaga Teradir Gantara selama ini menceritakan semuanya pada Sanjaya. Mengapa ayahnya bisa direnggut nyawanya? Ia juga menjelaskan kalau Sanjaya adalah penerus sang pamomong jagat Ingon. Meski belum begitu memahami seluruhnya, namun melihat kedua orang tua dan keluarganya dihabisi di depan matanya, membuat Sanjaya tergerak untuk membalas dan melanjutkan perjuangan ayahnya. Waktu terus berganti hingga tak terasa telah setahun Sanjaya hidup di dasar lembah getir bersama Cakramanggala. Selama 1 tahun itu, Sanjaya dengan cepat memahami dan mengikuti gerak-gerik Cakramanggala yang melatihnya selama ini. Tanpa disadarinya, gerak-gerik itu adalah dasar dari jurus-jurus silat kuno. Dari sosok yang hidup dan tidak ada tandingannya sejak 100 tahun yang lalu.
Sanjaya yang memang cerdas ditambah dasar-dasar ilmu silat yang telah diperoleh dari mendiang ayah dan paman-pamannya membuat gerakan-gerakan yang diarahkan Cakramanggala cepat dipahaminya. Sore ini Sanjaya tengah berlarian melewati celah pepohonan dan bebatuan di luar goa, mengikuti gerakan ular putih raksasa yang meliuk-liuk dengan cepat. Di tangannya tergenggam erat keris perak Cakramanggala. Sanjaya tak sadar kalau ular itu tengah mengajarkan dasar-dasar jurus andalan yang pertama, yakni Ajian Tirta Putih. Jika gerakan jurus itu dibarengi dengan ilmu peringan tubuh dan penyaluran tenaga dalam yang sempurna, maka tubuh Sanjaya dapat bergerak cepat dan ringan meski medan menyulitkan seperti ular yang melewati celah-celah kecil. Seorang yang berilmu tinggi sekalipun akan sulit meraba dan melihat gerakan-gerakan itu. Keistimewaan lainnya, kaki Sanjaya dapat bergerak cepat bagai tak menyentuh tanah. Kibasan kerisnya bagai mata pedang yang tajam yang siap membabat sebatang pohon besar hingga tumbang. Bagus Sanjaya. Cakramanggala berseru gembira melihat Sanjaya berhasil memotong pohon besar. Satu kali lompatan, Sanjaya telah berada di depan ular raksasa itu. Sanjaya memeluknya seraya tangannya yang kecil itu mengusap sisik putih Cakramanggala. Aku haus, lapar. Ayo, kali ini aku akan mengajarimu berburu di sungai. Ular raksasa itu menundukkan kepala, memberi isyarat pada Sanjaya untuk naik ke atasnya. Selama setahun ini Cakramanggala lah yang selalu membawakan makanan hasil buruan. Melihat perkembangannya, ular putih raksasa itu merasa sudah waktunya ia mengajari Sanjaya cara bertahan hidup di alam bebas. Sanjaya sangat antusias, ia segera melompat, duduk bersila di atas kepala Cakramanggala. Dengan cepat ular itu membawanya ke sebuah tepi sungai yang tidak jauh dari goa tempat mereka berada. Airnya begitu jernih dan tampak menyegarkan. Tanpa ragu Sanjaya melompat dari atas kepala Cakramanggala menuju sungai. Anak itu kegirangan meminum air segar sepuasnya sekaligus membersihkan diri dari lumpur yang masih menempel di tubuhnya. Pandangannya teralihkan ketika Cakramanggala bergerak ke tepi sungai sambil memperhatikan arah jalur air. Dengan gerakan cepat mulutnya menerjang air lalu kembali ke permukaan dengan 2 ekor ikan di mulutnya. Buru-buru Sanjaya menepi untuk menghampiri Cakramanggala. Ia kegirangan melihat ular itu memberinya 2 ekor ikan. Bagaimana cara kamu melakukannya? Cakramanggala mengangkat kepalanya yang besar. Sisiknya berkilau basah oleh air sungai, matanya menyipit, menimbang apakah Sanjaya sudah siap untuk menerima pelajaran berikutnya. Menangkap ikan bukan hanya soal cepat menyambar Sanjaya. Air itu hidup. Air mengalir membawa rahasia. Ikan selalu mengikuti arus, selalu bersembunyi di tempat yang tenang. Jika kau ingin mendapatkannya, kau harus terlebih dahulu menjadi bagian dari air itu. Menjadi bagian dari air? Maksudnya aku harus berubah jadi ikan juga? Bukan bocah. Yang ku maksud kau harus belajar mendengar. Air yang selalu berbisik yang memberitahu kemana ikan bergerak. Lihatlah permukaan itu. Sanjaya menoleh memperhatikan riak halus di tepian. Cakramanggala lalu menggerakkan tubuhnya. Sisiknya menyentuh permukaan sungai dengan perlahan. Gerakan kecilmu bisa membuat ikan kabur. Karena itu kau harus memadukan setiap gerakan dengan keheningan hatimu. Jika tubuhmu ringan, jika nafasmu selaras dengan aliran sungai, barulah ikan tidak menyadari kehadiranmu.
Sanjaya menahan napas berjongkok di tepi sungai, menatap dengan serius. Tangannya perlahan ia celupkan mencoba merasakan arus yang bergerak. Rasakan dengan jari-jarimu. Arus yang deras itu membawa suara keras, tapi di sela ria kecil itu laikan bersembunyi. Gerakanmu harus lembut seperti daun jatuh di permukaan air. Tidak mengagetkan, tidak memecah aliran. Sanjaya mengangguk pelan. Ia menunduk, merapatkan tubuh ke air, menahan diri untuk tidak membacipratan. Lalu dengan satu gerakan cepat namun halus, tangannya menyambar ke dalam sungai. Ia merasakan sesuatu licin berusaha lolos dari genggamannya. Namun karena tenaga dalamnya mulai terlatih, jari-jari kecilnya berhasil mengunci. Saat ia menarik tangannya keluar, seekor ikan menggelepar-gelepar di genggamannya. Aku dapat! Itulah dasarnya. Kau baru saja memadukan gerakan tubuhmu dengan aliran air. Jika kau terus melatihnya, Sanjaya, kelak bukan hanya ikan yang bisa kau tangkap, bahkan lawannya lebih besar takkan mampu lolos dari genggamanmu. Kalau begitu aku akan berlatih lebih keras lagi. Bagus. Ingatlah Sanjaya, kekuatan bukan hanya untuk bertarung tapi juga untuk bertahan hidup. Hari ini kau belajar menangkap ikan, besok kau akan belajar menangkap nasibmu sendiri. Mereka kembali dengan membawa 3 ekor ikan hasil tangkapan. Cakramanggala tak hanya mengajari Sanjaya untuk menangkap ikan, ia juga memberitahu pada anak yang belum tahu banyak mengenai alam liar. Beberapa tanaman dan jamur-jamuran yang berada di hutan diambilnya sebagai bekal. Jamur yang dimakan Sanjaya ternyata juga membentuk hawa murni secara alami. Tenaga dalam yang tersalur lewat hawa murni itu dapat menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Sanjaya. Jika dirinya benar-benar melatih tenaga dalamnya, tak mustahil dalam waktu singkat dia akan menjadi seorang tokoh yang sulit dicari tandingannya. Sanjaya tanpa sadar telah berlatih jurus-jurus silat yang jarang diketahui banyak orang. Ia adalah pewaris tunggal ilmu-ilmu sang pamomong Jagat Ingon. Orang yang mampu menaklukkan para Ingon yang berasal dari Jagat Ingon. Kematian keluarganya menjadikan satu-satunya orang yang mewarisi kekuatan tersebut. Cakramanggala sendiri berharap kalau Sanjaya kelak akan mampu mengemban takdir yang sudah menjadi jalannya kini. Dunia persilatan saat ini telah goncang. Gerombolan yang dipimpin iblis Wongso Wengi semakin merajalela. Berita kematian Wiradharma dan keluarganya sudah menyebar. Banyak tokoh sakti golongan putih yang menjadi sekutu Terah Dirgantara mencoba mengakhiri sepak terjang gerombolan itu, namun tewas di ujung keris sambar nyawa. Banyak pula tokoh sakti aliran hitam yang bergabung dengan iblis Wongso Wengi. Nama mereka semakin melalang buana. Setelah menghabisi Terah Dirgantara, salah satu bangsawan yang terpandang, Raja Indraloka dan para bangsawan yang bersekutu dengan dirinya menjamin keselamatan dan upeti sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Tentu saja hal ini membuat cemas tokoh-tokoh aliran putih, karena tak mustahil kekuatan iblis Wongso Wengi akan menguasai dunia persilatan. Lembah Ranu Getir merupakan tempat iblis Wongso Wengi yang sebenarnya bernama Ki Brajakumba. Di sanalah markas Ki Brajakumba dengan gerombolannya yang bernama Panji Wongso Wengi. Tak seperti biasanya, hari ini Lembah Ranu Getir ramai. Atas undangan Ki Braja, banyak tokoh sakti aliran hitam yang hadir di kediamannya.
Mereka hadir untuk turut menyaksikan takluknya seorang tokoh sakti aliran hitam bernama Lodraseta. Dia dikenal sebagai tokoh yang disegani di kalangan pengguna aliran hitam. Lodraseta cukup memiliki ilmu yang tinggi, tapi jika dibandingkan dengan Ki Brajakumbha, itu tak berarti apa-apa. Kulitnya putih dengan tubuh yang tegap berisi. Wajah muda dan tampan namun menyimpan garis-garis kekejaman. Senjata andalannya adalah pedang kembar yang bertengger menyilang di punggungnya. Ajian yang bernama tapak beracun dapat membuat orang hanya bertahan hidup selama 10 hari. Bersama dengan murid-muridnya, Lodraseta menyatakan takluk karena seminggu yang lalu Ki Braja berhasil mengalahkannya. Dengan demikian, lembah Ranugetir semakin ramai dengan bergabungnya Lodraseta bersama murid-muridnya yang berjumlah separuh dari jumlah anggota Panji Wangsawengi. Aku datang untuk memenuhi janji, kata Lodraseta setelah berhadapan dengan Ki Brajakumbha di ruang pertemuan markas itu. Ruangan itu adalah sebuah pendopo yang terletak di tengah-tengah lembah. Pendopo itu biasa digunakan Ki Braja untuk menerima tamu yang sealiran dengannya. Di sampingnya seorang gadis cantik berusia sekitar 17 tahun duduk sambil menatap sinis Lodraseta. Dia bernama Kalanira. Saat mata Lodraseta berpadu pandang dengannya, hatinya bergetar. Ki Braja paham jika Lodraseta terpesona dengan kecantikan putrinya. Untuk tidak merusak suasana, dirinya tak menegur tamunya itu. Dan lagi, toh Kalanira tidak mengacukan pandangan Lodraseta. apa Tuan Sudi menerima seluruh murid-murid saya bernaung di bawah Panji Wangsawengi? Bagus, bagus. Itu akan membuat nama Wangsawengi akan semakin dikenal. Dan aku sendiri siap mengabdi padamu, Tuan. Apakah pengabdianmu tidak ada maksud lain? Lodraseta terdongak. Ki Braja memang bermaksud menyindir. Lodraseta menangkap maksud itu. Dia pun menundukkan kepalanya. Kecantikan gadis itu telah membuatnya jadi dungu. Dia lupa kalau yang dihadapinya kini adalah Ki Brajakumbha. Romo, beri dia ujian untuk pengabdiannya. Kau dengar permintaan putriku, Lodraseta? Lodraseta mengangkat kepalanya. Kembali hatinya bergetar saat menatap kecantikan Kalanira. Hatinya tak dapat dibohongi lagi kalau dia jatuh hati kepada wanita itu. Apa keinginan Nyai Kalanira yang cantik? Kalahkan aku. Ki Brajakumbha terbahak-bahak. Lodraseta makin tajam menatap wajah Kalanira. Agak sungkan dirinya menerima tantangan itu. Biar bagaimanapun tidak enak hati melepaskan pukulan pada gadis yang telah menghanyutkan hatinya. Bukan saya menolak, tapi saya tidak pernah melepaskan pukulan pada seorang wanita. Kau meremehkan anakku, Lodraseta. Saya tidak bermaksud merendahkan putrimu, Tuan. Tapi rasanya saya tidak dapat berlaku kasar terhadap wanita. Jika demikian, kau tidak pantas bernaung di bawah Panji Wangsawengi. Lodraseta terkejut. Tak disangkanya kalau gadis cantik ini dapat sekasar itu. Hatinya makin terkejut saat melihat Ki Braja mengangguk tanda setuju. Jantungnya terasa copot. Ki Brajakumbha tahu benar kemampuan Lodraseta, meski kemampuan putrinya sedikit di bawah Lodraseta. Namun tak mudah bagi Lodraseta untuk menjatuhkannya walau dalam 30 jurus sekalipun. Bahkan tidak mungkin Lodraseta tewas jika Kalanira telah mengeluarkan ilmu andalannya, ular penyebar racun, atau mungkin dengan jurus Sintren Jiwa. Jika itu digabungkan, maka seorang tokoh sakti sekalipun tidak mampu menandinginya dalam waktu lama.
Hanya ada dua pilihan, Lodraseta. Memenuhi permintaan putriku atau kau tidak akan melihat matahari lagi. Lodraseta terdiam, sulit menerima pilihan itu. Dia bukan gentar tapi sungkan menandingi gadis remaja yang belum diketahui di mana kehebatannya. Untuk mati sia-sia dia pun tidak mau. Bagaimana, Lodra? Lodraseta melirik Kalanira yang mencibir mengejek. Baiklah, akan aku terima tantanganmu. Kalanira segera melompat dan meluru cepat ke pelataran. Gerakannya gesit dan ringan, ilmu ringan tubuhnya sangat sempurna. Jejakan ke tanah bagai seekor burung. Baru saja Kalanira mendarat, tiba-tiba saja Lodraseta telah di hadapannya. Jarak di antara mereka hanya sekitar 1 tombak. Mereka berhadapan dengan mata tajam saling menilai kemampuan. Kalanira bergeser ke kiri 1 langkah. Bersiaplah, Lodraseta. Tiba-tiba tubuh Kalanira telah melesat menyerang Lodraseta dengan pukulan yang dialiri tenaga dalam. Begitu dahsyat pukulan itu sehingga angin yang dihasilkannya telah terasa sebelum pukulan itu sampai. Lodraseta yang telah siap sejak tadi hanya berkelit sedikit menghindari pukulan itu. Sejenak dia terkejut ketika sambaran angin lewat di samping kepalanya. Hawa pukulan itu panas sekali. Dengan cepat Lodraseta melompat ke samping ketika tangan kiri Kalanira bergerak ke arah dadanya. Pukulan yang pertama itu hanya sebuah tipuan. Bagus, kau berhasil elakkan pukulan penghancurku. Jurus tangan kosongmu sangat hebat, Kalanira. Bersiap-siaplah, Lodraseta. Lodraseta terpesona dibuatnya hingga lupa kalau Kalanira tengah mengeluarkan jurus maut, tarian Sintra Jiwo. Lodraseta kian terpesona dan tanpa diduga sama sekali gerakan Kalanira berubah cepat. Dalam sekejap saja tangannya telah mengarah ke leher Lodraseta. Lodraseta terkejut sekali, tak sempat menghindar. Terpaksa Lodraseta menyambutnya dengan mengangkat tangan melindungi lehernya yang terancam. Benturan keras terjadi. Tubuh Kalanira terhuyung mundur 2 langkah. Dirasakan pergelangan tangannya seperti terbakar, panas dan nyeri. Dia meringis sambil memegangi pergelangan tangan kanannya yang menghitam. Belum sempat Lodraseta menyadari yang baru saja terjadi. Kalanira telah mulai dengan jurus maut lainnya, ajian ular penyebar racun yang sangat berbahaya dan sulit dihindari. Terlebih pada saat lawannya telah terkena hajaran ajian tarian Sintra Jiwo. Keadaan Lodraseta memang tidak menguntungkan. Cukup. Suara bentakan keras disertai tenaga dalam yang tinggi membuat Kalanira mengurungkan niatnya mengeluarkan jurus maut itu. Tiba-tiba Ki Braja Kumba telah berada di tengah-tengah arena. Memang dialah yang mengeluarkan suara itu. Cukup, Kalanira. Kau tidak perlu membunuh Lodraseta. Kalanira mendengus, dia tidak mungkin menentang kehendak ayahnya. Lodraseta, bagaimana tanganmu? Tidak apa-apa. Pukulan tarian Sintra Jiwo berbahaya. Lodraseta, kau tidak akan bertahan lebih dari 10 hari. Lodraseta terperanjat mendengar hal itu. Dia tidak menyangka sama sekali kalau Kalanira telah mengeluarkan jurus tarian Sintren Maut. Lodraseta memang pernah mendengar nama jurus itu. Namun baru kali inilah dia merasakan begitu cepat dan tidak terduga sama sekali. Racun tarian Sintren Maut memang bekerja lambat, tapi cukup mematikan karena langsung menusuk jalan darah. Betapa berbahayanya sehingga orang yang terkena tidak akan sanggup bertahan lebih dari 10 hari.
Kalanira berikan obat penawar racunmu. Dia harus mengakui kekalahannya terlebih dahulu, ayah. Kau dengar, Lodraseta? Ki Braja menatap Lodraseta yang masih meringis memegangi pergelangan tangan kanan yang makin meluas warna hitamnya. Tak ada jalan lain bagi Lodraseta kecuali mengangguk. Dalam dunia hitam, martabat dan nama besar bukan halangan untuk menyelamatkan nyawa sendiri. Tanpa malu-malu, Lodraseta mengakui kekalahannya. Saya mengaku kalah dan berjanji akan mengabdi sepenuhnya demi Panji Wongsowengi. Berikan penawar racunmu, Kalanira. Kalanira merogoh saku bajunya dan menyentil sebutir pil berwarna merah. Dengan cepat Ki Braja menangkapnya dan menyodorkannya kepada Lodraseta. Tanpa sungkan lagi, Lodraseta segera menelan pil merah itu. Seketika tubuhnya terasa terbakar. Keringat deras mengucur membasahi sekujur tubuhnya. Wajah tampan dan bengis itu berubah merah tegang. Segera dirapatkan kedua telapak tangannya ke depan dada. Kau jangan berlaku bodoh. Hawa murni akan mempercepat kematianmu. Lodraseta tersentak, cepat-cepat dilepaskan kedua telapak tangannya. Dibiarkan hawa panas itu menjalar di tubuhnya. Sungguh tak tertahankan. Ingin rasanya mengerahkan tenaga dalamnya, tapi peringatan tadi mengurungkan niat itu. Tiba-tiba saja cairan hitam meluncur dari mulut Lodraseta. Kental sekali, Lodraseta terkulai lemas. Hawa panas di tubuhnya berangsur-angsur lenyap. Warna hitam di tangan kanannya sedikit demi sedikit memudar. Pulihkan kekuatanmu dengan bersemedi selama 3 hari. Setelah berkata demikian, Kalanira melompat meninggalkan arena pertarungan tadi. Dalam sekejap mata, tubuh Kalanira telah hilang masuk ke dalam rumah yang besar. Sungguh di luar dugaan jika Lodraseta dapat dikalahkan hanya dalam 3 jurus saja. Terlebih bagi Ki Braja, semula dia menduga Lodraseta akan melayani Kalanira dengan alot. Nyatanya hanya sekejap saja, benar-benar kemajuan yang luar biasa bagi Kalanira. Tak percuma, Ki Braja mendidik dan menurunkan ilmunya pada anak gadisnya itu. Kalanira tidak sengaja menguasai ilmu-ilmu maut itu, bahkan telah disempurnakannya. Bukan tidak mungkin melebihi kepandaian ayahnya sendiri. Hal itu membuat Ki Braja Kumba bangga dan gembira. Kalanira sudah dapat mewakilinya di dunia persilatan. Kekuatan Panji Wongsowengi kian bertambah saja. Tiap hari banyak tokoh persilatan dari aliran hitam berdatangan untuk menyatakan takluk. Kalanira yang selalu menjajal kemampuan tokoh-tokoh itu. Dari sekian banyak tokoh, hanya 2 orang saja yang mampu menandingi ilmu tarian sinteren maut dan ular penyebar racun. Tapi harus diakui, jurus ketiga yang merupakan gabungan dari tarian sinteren dan jurus ular penyebar racun memang tak tertandingi. Kedua orang itu sudah terkenal di rimba persilatan. Yang pertama biasa dijuluki sang pembawa ajal. Kehebatan kakek ini terletak pada ke-10 jari-jari tangannya yang menyerupai cakar seekor elang. Sebongkah batu cadas besar yang keras pun dapat ditembus oleh jari-jarinya. Seorang lagi bertubuh pendek, berkepala gundul, mengenakan jubah kuning. Dia seorang pendeta dengan julukan Pandita Wengis. Senjatanya tasbih yang terbuat dari untaian mutiara. Kedua tokoh itu akhirnya mengakui kehebatan Kalanira. Terbukti mereka tidak sanggup menandinginya. Dalam hati para tokoh itu berkata, putrinya saja tidak bisa dikalahkan, apalagi ayahnya. Sungguh sulit diukur setinggi apa ilmu silat iblis Wongsowengi. Pada akhirnya seluruh tokoh-tokoh silat yang bergabung dalam Panji Wongsowengi sepakat untuk menjuluki Kalanira dengan kembang kematian.
Aku tidak menyangka perkumpulan Panji Wongsowengi yang baru seumur jagung mampu mengumpulkan begitu banyak tokoh aliran hitam. Gumam Pandita Wengi setelah dia dikalahkan oleh Kalanira. Pendeta itu sebenarnya bernama Rudrabaya. Tak mengherankan kalau Panji Wongsowengi menjadi yang terbesar di wilayah Indraloka, saut Kalacantaka. Nama aslinya adalah Ki Durmanggala. Ya, anak gadisnya saja sudah sehebat itu. 2 hari yang lalu aku juga merasakan hal yang sama. Rudrabaya atau pendeta murtad menatap tajam pada Durmanggala. Dia tidak menyangka kalau Kalanira dapat mengalahkan Durmanggala. Seluruh ilmu yang kumiliki dan kuperdalam bertahun-tahun tak berarti apa-apa di depan gadis cantik itu. Kau menyesal, kakek tua? Sedikit. Penasaran? Ki Durmanggala hanya tertawa. Rudrabaya melihat sorot mata yang lain. Mata bulat merah itu tidak lagi menyala seperti semula. Ada keredupan di situ meski tak diucapkan, tapi Rudrabaya tahu kalau kakek tua itu merasa gentar jika berhadapan dengan Kalanira sekali lagi. Lawan yang mereka hadapi memang tangguh. Rudrabaya sendiri berpikir 1000 kali jika harus berhadapan lagi dengan Kalanira. Ilmunya yang dipadu dengan gerakan lembut disertai penyaluran tenaga dalam dikenal sebagai ajian penyebar maut. Setiap gerakannya mengandung hawa panas dan racun yang mematikan. Itulah jurus gabungan dari tarian Sintrenjiwo dengan ular penyebar racun. Kehebatan ilmu itu telah dirasakan oleh kedua tokoh sakti itu. Dengan menghirup hawa racunnya saja, kepala mereka menjadi pening. Tidak berlebihan jika gelar kembang kematian kini disandang Kalanira. Memang hanya gadis inilah yang tercantik dan terkejam di wilayah Lembaranu Getir. 15 tahun sudah Sanjaya tinggal di dasar lembah Getir. Selama itu pula tanpa sadar Sanjaya telah digembleng dengan jurus-jurus yang diarahkan Cakramanggala. Di usianya yang kini menginjak 20 itulah Sanjaya mulai sadar kalau gerakan yang diarahkan Cakramanggala itu merupakan gerakan-gerakan silat tingkat tinggi. Tak kuduga kau bukan ular biasa, gumam Sanjaya setelah menyelesaikan jurus ketiga dari rangkaian jurus andalan ular putih. Ular putih raksasa itu mengangguk-anggukan kepala. Diraihnya leher ular itu seraya dipeluknya dengan penuh kasih sayang. Dalam usia 20 tahun itu, Sanjaya telah menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Tubuhnya tegap berisi. Otot-otot menonjol di seluruh tubuhnya yang berbalut kulit putih bersih. Selama 15 tahun itu Sanjaya telah menguasai 3 jurus andalan dari rangkaian ilmu ajian ular putih. Jurus yang pertama adalah ajian taring putih. Jurus ini mengandalkan kekuatan jari-jari tangan yang dapat berubah menjadi keras dan tajam, setajam mata pedang. Jurus yang kedua adalah ajian Nogotirto. Dengan jurus ini Sanjaya dapat bertarung dengan pergerakan yang sulit ditangkap mata biasa. Jurus ini mengandalkan kecepatan gerak kedua telapak kaki yang dibarengi kekuatan tenaga dalam yang baik. Jurus ketiga yakni ajian jerat sukma yang mampu menahan pergerakan musuh dalam jarak 5 tombak. Layaknya seekor ular yang menjerat mangsanya. Dan kini Sanjaya tengah mempelajari jurus keempat, ajian taring sukma. Jurus ini sangat berbahaya karena penuh tipuan dan pergerakannya yang sangat cepat. Sasarannya adalah sukma lawan.
Sebenarnya jurus keempat ini hanya bisa didapat oleh orang yang memiliki tenaga dalam yang sempurna. Tetapi berkat selama 15 tahun Sanjaya telah berlatih dengan sangat keras di lembah Ranu Getir. Bukan hanya bertarung dengan hewan buas saja, para siluman dan arwah pendendam yang bersemayam di lembah tersebut juga menjadi lawan latihannya. Ditambah lagi, energi gaib di lembah Ranu Getir sudah merasuk ke dalam syaraf-syarafnya hingga dapat membangkitkan hawa murni yang secara alami ada dalam tubuh manusia. Hei, mau kemana? Teriak Sanjaya ketika ular putih itu meliuk melewati pepohonan. Sanjaya segera mengerahkan Ajan Nogotirto dan dengan seketika tubuhnya menjadi ringan, lalu melesat mengikuti Cakra Manggala. Hingga dalam sekejap saja dia telah berada di atas punggung Cakra Manggala. Berpegangan yang erat, Cakra Manggala bergerak dengan cepat melewati pepohonan dan bebatuan. Sebentar saja mereka telah sampai di suatu tempat yang masih di sekitar lembah Ranu Getir. Sanjaya belum pernah ke tempat ini. Tempat apa ini? Pandangan Sanjaya mengikuti juluran kepala Cakra Manggala. Matanya agak menyipit mendapati sebuah goa di depannya. Tak jauh di sisi mulut goa sebelah kanan, terdapat semacam gubuk terbuat dari ranting-ranting kayu. Gua itu sangat kecil sehingga Cakra Manggala tidak mungkin dapat masuk kecuali berubah wujud kembali menjadi keris Cakra Manggala. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah gubuk siapakah itu? Masuklah ke dalam sana, Sanjaya, ujar Cakra Manggala yang sudah berubah menjadi wujud keris perak yang melingkar di leher Sanjaya. Agak ragu-ragu Sanjaya melangkah menghampiri gubuk rusak itu. Dia tersentak ketika melihat di bawah atap rumbia gubuk terdapat makam. Sungguh aneh keadaan makam itu terawat terapi meski gubuk yang menaunginya telah reot. Walaupun Sanjaya tidak tahu itu makam siapa, namun tetap berlutut hormat. Seketika dia teringat kedua orang tuanya yang terbunuh 15 tahun silam. Sanjaya sendiri tidak tahu di mana makam kedua orang tuanya sendiri. Cukup lama dia berlutut dan terpaku di samping makam. Makam siapa itu? periksalah ke dalam goa itu. Tanpa ragu-ragu kaki Sanjaya melangkah ke dalam goa. Dia tertegun sejenak saat berada di dalam gua. Keadaan ruangan tidak begitu besar, namun banyak menyimpan barang-barang keperluan seperti layaknya tempat tinggal. Pada salah satu dinding terdapat rak yang penuh dengan buku-buku. Di samping kirinya terdapat bermacam-macam senjata. Ada pedang, golok, tombak hingga senjata yang aneh-aneh bentuknya. Gua ini ternyata juga sebagai tempat penyimpanan jamur-jamur yang bisa dimakan. Anehnya, jamur berwarna putih sebesar kepalan tangan itu hanya tumbuh pada satu dinding, dekat tempayan air, tepatnya di dinding sebelah kanan menuju lubang keluar gua. Ada apa dengan buku-buku itu? Periksa saja sendiri apa isinya. Bergegas didekatinya rak buku itu dan diambilnya salah satu buku yang berada paling ujung sebelah kiri. Jangan buku yang itu, coba rasakan dengan kekuatan batinmu. Sanjaya sedikit kebingungan namun tetap menuruti perkataan Cakra Manggala. Diletakkan kembali buku itu di tempatnya, lalu segera memejamkan mata sejenak untuk merasakan energi di sekitarnya. Hingga tiba-tiba Sanjaya membuka mata ke arah buku paling ujung sebelah kanan. Buku ini? Benar, buku itu berbeda dari buku lainnya. Sanjaya membuka perlahan. Dan benar saja, buku itu ternyata berisi gambar-gambar teknik bela diri silat.
Beberapa di antaranya telah dikuasai, namun kecerdikannya menangkap kalau dia harus memperdalam lagi melalui buku itu. Milik siapa buku-buku ini? Apa dirimu tidak pernah mendengar kalau ada legenda mengenai petapa sakti di lembah ini? Di usianya yang saat itu baru beranjak 5 tahun, Wiradharma ayahnya tidak pernah menceritakan hal-hal seperti itu padanya. Namun cerita mengenai petapa sakti yang bersemayam di lembah Getir bukanlah cerita biasa. Sedikit Sanjaya pernah mendengarnya dari mulut ke mulut mengenai lembah Getir. Namun ia tidak pernah menganggap serius mengenai cerita-cerita yang belum pernah dibuktikan kebenarannya. Jadi benar mengenai legenda petapa sakti yang tinggal di lembah ini. Legenda itu memang dianggap ada sekaligus tiada. Sebagian orang percaya, sebagian lain menganggapnya hanya dongeng penakut anak kecil. Namun kenyataannya setiap inci tanah di lembah Ranu Getir menyimpan jejak kehadirannya. Sanjaya mengerutkan kening menunggu penjelasan lebih jauh. Cakramanggala melanjutkan kalau dahulu petapa itu dikenal sakti mandraguna. Banyak raja dan bangsawan datang untuk memohon wejangan serta kekuatan. Namun pada satu masa petapa itu memutuskan untuk mengasingkan diri di lembah Ranu Getir. Tak ada yang tahu pasti penyebabnya. Ada yang bilang dirinya kecewa pada manusia, ada pula yang mengatakan ia melihat malapetaka besar yang akan datang. Sejak saat itu ia bersemayam di lembah Penduduka dan Getir ini. Sanjaya menelan ludahnya. Pikirannya langsung terhubung dengan makam sederhana yang barusan ia hormati. Jadi di makam itu, konon jasadnya bersemayam di sana. Namun sebagian orang percaya roh petapa itu tidak benar-benar pergi. Ia menjadi semacam penjaga agar roh-roh pendendam, siluman dan makhluk halus yang bersemayam di lembah ini tidak sampai melewati batas untuk mengganggu kehidupan manusia. Itulah sebabnya lembah ini jarang sekali dimasuki orang, meski hutan sekitarnya begitu subur. Sanjaya terdiam. Bayangan wajah kedua orang tuanya kembali melintas, bercampur dengan rasa hormat terhadap sosok yang bahkan ia tidak pernah lihat wujudnya. Kalau begitu buku-buku ini milik petapa itu? Benar, tidak sembarangan orang bisa membacanya. Ada kekuatan batin yang menuntunmu memilih buku itu. Kau sadar, Sanjaya? Pilihanmu tadi bukan kebetulan. Sanjaya tercekat, hatinya bergejolak antara tak percaya dan tidak siap dengan beban yang seakan sedang diturunkan kepadanya. Cakramanggala kemudian menatapnya dalam-dalam. Mungkin saja petapa itu sengaja meninggalkan warisan untuk seseorang yang akan melanjutkan tugasnya, dan bisa jadi orang itu adalah dirimu. Ucapan itu membuat tubuh Sanjaya kaku. Sebuah keheningan panjang menyelimuti gua. Hanya terdengar tetesan air dari dinding dan desir angin lembah yang terasa makin dingin. Sekarang pergilah ke sana, Sanjaya. Sanjaya mengikuti arah yang ditunjukkan. Dia hanya mendapatkan sebuah dinding batu tebal dan berlumut. Hancurkan dinding itu. Sanjaya berpikir sejenak dengan dahi sedikit berkerut serta mata agak menyipit. Lalu mengangguk dengan langkah mantap didekatinya dinding itu. Tangan kanannya mendorong, tapi dinding batu itu tak bergeser sedikit pun. Gunakan tenaga dalam. Baiklah, aku sekarang mengerti. Sanjaya mundur 2 langkah, memusatkan perhatiannya pada dinding batu itu. Dengan cepat kedua telapak tangannya yang terbuka mendorong ke depan. Seketika itu juga terdengar suara ledakan yang dahsyat, disusul getaran seluruh dinding goa.
Dengan mata terbelalak, Sanjaya menyaksikan dinding batu di depannya itu bergeser ke samping. Suara geseran batu itu menimbulkan gemuruh, seakan-akan seluruh dinding gua akan runtuh. Matanya makin terbelalak setelah dinding batu itu terbuka lebar. Sebuah ruangan yang agak lebar nampak, bersamaan dengan berhentinya suara gemuruh itu. Seberkas cahaya terang memancar dari api yang berasal dari tengah lubang sebuah batu. Tak ada apa-apa di ruangan itu kecuali sebuah batu yang menyerupai altar. Benda itu tergeletak di tengah-tengah ruangan. Sebuah buku kumal tergeletak di atasnya. Sanjaya melangkah masuk, didekatinya batu altar yang hitam pekat. Tangannya meraih buku kumal dan membuka halaman pertama buku itu. Berkerut kening Sanjaya ketika membaca halaman pertamanya. Sanjaya kini tahu siapa sebenarnya yang menempati goa ini sebelumnya. Dia adalah seorang tokoh yang tak tertandingi selama kurun waktu 100 tahun. Sang tokoh yang bergelar sang pengembara sakti yang bertahun-tahun malang melintang di rimba persilatan. Sampai akhirnya tokoh itu mengasingkan diri di dasar lembah Randu Getir. Buku kumal yang diambil Sanjaya dari atas altar itu memang dapat bercerita banyak. Hingga pada akhirnya dia tahu bahwa gua besar yang telah jadi tempat tinggalnya selama 15 tahun adalah tempat pengembara sakti itu. Bahkan buku itu juga menceritakan tentang sepak terjang pengembara itu selama berkelana di dunia persilatan. Selama dalam pengasingan diri itu, ternyata petapa itu telah menuliskan seluruh ilmunya ke dalam buku. Hal inilah yang membuat Sanjaya kian gembira karena juga ditemuinya buku yang berisi jurus-jurus silat petapa tersebut. Sanjaya membuka lembaran demi lembaran buku kumal itu dengan hati berdebar. Semakin ia membaca, semakin ia sadar bahwa ilmu yang tertulis di sana bukan sekedar jurus silat atau tata cara pernapasan tenaga dalam. Ada bagian lain yang jauh lebih menggetarkan. Sebuah catatan yang menjelaskan tentang semesta-semesta yang berbeda. Pertapa sakti itu menulis bahwa alam manusia hanyalah satu dari sekian banyak jagat. Ada jagat yang dipenuhi lautan api. Ada jagat yang hanya dihuni bayangan dan arwah. Ada pula jagat yang berisi makhluk-makhluk yang menunggu manusia datang untuk dijadikan tuannya. Dan dari sekian banyak semesta itu ada satu yang disebut secara khusus, Jagat Ingon. Di dalam catatannya petapa itu menjelaskan bahwa Jagat Ingon bukanlah sekedar alam gaib biasa. Ia adalah sebuah semesta yang berdiri sendiri, lengkap dengan hukum dan penguasanya. Di dalamnya ribuan hingga jutaan makhluk disebut Ingon, penjaga sekaligus pengikat bagi manusia yang memanggil mereka. Petapa itu menulis, "Aku pernah tanpa sengaja masuk ke dalam semesta Jagat Ingon. Aku tidak sengaja melintasi batasnya. Di sanalah aku melihat sang pamomong Jagat Ingon, sosok penjaga keseimbangan semesta itu, pengawas segala Ingon dan pengikat perjanjian antara manusia dan makhluk penjaga." Sanjaya berhenti membaca sejenak, keringat dingin menetes di pelipisnya. Hatinya terasa terseret masuk ke dalam dunia yang digambarkan dalam tulisan itu. Namun Jagat Ingon bukanlah anugerah tanpa bahaya. Aku mendapat peringatan darinya jika manusia telah bergantung pada Ingon, mereka akan kehilangan jati diri. Ingon akan membuat manusia lupa bahwa kekuatan sejati ada di dalam dirinya sendiri. Bila itu terjadi, tali keseimbangan akan putus dan malapetaka besar akan lahir. Benturan antar semesta. Jika Jagat Ingon terbuka terlalu lebar, ia akan menelan semesta manusia.
Membaca bagian itu, dada Sanjaya terasa sesak. Ia baru menyadari bahwa kekuatan yang selama ini dianggapnya jalan keselamatan justru bisa menjadi awal kehancuran. Karena itulah aku tuliskan seluruh ilmu bela diriku. Setiap jurus, setiap ajian, bahkan cara menutup dan membuka pintu batin yang aku pelajari dari tempat itu. Bukan agar manusia memperkuat ketergantungan pada Ingon, melainkan agar kelak bila waktunya tiba, akan lahir seorang pewaris yang mampu menutup gerbang jagat Ingon. Hanya dengan menutupnya keseimbangan semesta dapat dijaga. Sanjaya menutup buku itu dengan tangan gemetar. Kini ia paham, buku itu bukan sekedar peninggalan petapa sakti, melainkan sebuah amanat. Gua tempatnya tinggal selama ini bukan hanya tempat berteduh, melainkan pusat sejarah, tempat di mana benih malapetaka atau keselamatan dua semesta ditentukan. Sanjaya mulai memahami jalan takdir yang sudah harus ia jalani. Jagat Ingon, nama itu selalu teringat jelas di pikirannya. Takdir tidak akan salah menuntun seseorang. Sanjaya menatap kalung berbandul keris perak yang terpasang di lehernya, lalu menggenggam keris tersebut. Kematian keluarganya adalah jalan untuk dirinya menemukan jati diri sejati. Sang pamomong jagat Ingon, ia mulai paham kenapa dulu ayahnya ingin mengungsikan dirinya. Dia berjanji dalam hati akan menuntaskan seluruh ilmu-ilmu petapa sakti itu sekaligus menyempurnakannya. Tiba-tiba Sanjaya teringat akan ayah ibunya yang telah terbunuh. Hatinya mendadak panas terbakar dendam. Dia bertekad akan mencari pembunuh orang tuanya setelah menguasai seluruh ilmu petapa sakti itu. Kemurungan yang tergambar di wajah Sanjaya terlihat oleh Cakramanggala. Mata bulat merah menatap lurus ke wajah Sanjaya, sepertinya ikut merasakan kepedihan yang melanda hati anak muda ini. Maaf, seharusnya aku tidak boleh sedih. Kepala ular putih itu menggeleng pelan-pelan. Sinar matanya redup seolah ingin mengatakan agar Sanjaya mengeluarkan seluruh isi hati kepadanya. Aku harus membalas kematian ayah dan ibu. Tidak hanya mereka ada dalang di balik kematian keluargamu. Mereka hanyalah anjing-anjing pesuruh dari orang-orang itu. Ya, aku juga harus membasmi segala bentuk kejahatan yang ada di baliknya, terutama mengenai jagat Ingon. Cakramanggala mendesis. Kata-kata Sanjaya membuat hatinya senang. Dulu leluhur Teradir Gantara juga seorang pendekar yang bertujuan menjaga keseimbangan alam manusia dan jagat Ingon. Kini Sanjaya yang diasuhnya sejak kecil juga memiliki jiwa luhur dan berhati bersih seperti leluhurnya itu. Cakramanggala gembira karena telah mendapatkan pengganti penerus pamomong jagat Ingon sejati yang telah lama hilang. Sanjaya kini menyempurnakan jurus-jurusnya berdasarkan buku petunjuk peninggalan petapa sakti. Setiap Sanjaya berlatih, maka Cakramanggala selalu menemani dan memberi petunjuk untuk menyempurnakannya. Satu persatu jurus-jurus sakti yang dimiliki petapa sakti disempurnakannya. Waktu terus berjalan hingga tak terasa 5 tahun telah berlalu. Sanjaya kini telah mencapai tingkat terakhir ilmu ular putih. Bahkan kini Sanjaya berhasil menggabungkan 4 ajian andalannya yang memang sebelumnya sangat dahsyat. Gabungan 4 ajian andalan itu dinamakan Ajian Nogosukmo. Kedahsyatan ilmu itu, Sanjaya bagaikan menjelma menjadi ular putih. Kecepatan geraknya sangat luar biasa, kemampuannya akan meningkat secara drastis, serta mampu melukai fisik hingga sukma lawannya. Bagus, kau sudah meningkat berkali-kali lipat dengan kurun waktu 5 tahun. Itu sungguh menakjubkan.
Wiradharma bahkan belum bisa menyempurnakan ilmu itu. Cakramanggala berseru ketika Sanjaya menyelesaikan jurus terakhirnya. Sanjaya menoleh dan tersenyum. Tubuhnya yang tegap dan juga kekar tampak bercahaya. Keringat membasahi seluruh tubuhnya bagai butir-butir permata tertimpa sinar matahari. Sanjaya tersenyum puas melihat kehebatan jurus terakhirnya. Apa masih ada lagi ilmu yang harus aku sempurnakan? Tidak. Semua sudah kuajarkan padamu. Sisanya tinggal dirimu sendiri yang meningkatkannya sendiri. Kalau begitu, apa sudah waktunya meninggalkan lembah ini? Ular putih raksasa itu menatap lurus ke bola mata Sanjaya. 20 tahun mereka bersama dan kini saatnya Sanjaya melanjutkan takdir keluarganya. Sebagai pewaris satu-satunya sang pamomong Jagat Ingon. Namun hal yang pertama ia ingin lakukan adalah mencari pembunuh orang tuanya dan membongkar siapa dalang di balik semua itu. Cakramanggala menarik napas panjang, sisik putihnya berkilat di terpa cahaya remang dalam gua. Suara desisnya menggema berat dan dalam, seakan mengandung ribuan rahasia yang disembunyikan bumi. Memang sudah waktunya, Sanjaya. Namun ingatlah, keluar dari lembah Ranupati tidak semudah melangkah keluar dari pintu rumahmu. Tabir gaib peninggalan sang petapa sakti masih melingkupi lembah ini. Tabir itu melindungi manusia dari makhluk-makhluk yang bersemayam di sini. Jika kau memaksakan diri menerobos dengan kekuatanmu, celah tabir akan terbuka dan dunia luar akan diguncang oleh teror yang tidak mampu manusia biasa tandingi. Sanjaya terdiam, wajahnya tegang. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Melewati gerbang tabir. Hanya satu pintu keluar yang sesungguhnya, tempat di mana tabir tidak tertutup rapat. Tapi gerbang itu dijaga oleh siluman penjaga, makhluk yang ditinggalkan sang petapa untuk memastikan hanya yang pantas yang bisa keluar. Untuk melaluinya kau harus mengalahkannya, itu harga yang harus dibayar. Mendengar itu, Sanjaya mengepalkan tangannya. Ingatannya kembali pada wajah ayah dan ibunya yang terbunuh. Darah yang membekas di hatinya, serta dendam yang menyalahkan bara tak berkesudahan. Aku siap, bahkan bila harus melawan siluman sekuat apapun. Aku akan keluar, aku akan mencari dalang pembunuh orang tuaku dan membongkar siapa yang bermain di balik Jagat Ingon. Mata Cakramanggala meredup lalu menyala lagi dengan cahaya kehijauan. Kau memang pewaris sejati, Sanjaya. Sejak awal aku tahu darah terakhir Gantara dalam tubuhmu tidak akan membiarkan keadilan terinjak. Namun untuk menghadapi siluman itu, aku tidak akan membantumu bertarung. Ini adalah ujian untukmu. Apakah kau sudah benar-benar layak untuk keluar dari tempat ini? Sanjaya menggenggam bandul keris perak yang ada di lehernya. Tidak ada alasan lain untuk dirinya takut menghadapi jalan yang akan ia tempuh. Dengan tekad yang membara, Sanjaya siap untuk menghadapi siluman yang dimaksud Cakramanggala. Mereka menuju makam petapa sakti untuk mendoakannya sekaligus berpamitan kepadanya. Meski hanya sebuah makam, Sanjaya yakin kalau doanya dapat didengar oleh petapa sakti itu. Terima kasih atas segalanya. Semoga restumu juga menyertai perjalananku. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba kilat menyambar beberapa kali disertai suara gemuruh. Padahal langit saat itu cerah. Bahkan kabut tebal yang biasanya menyelimuti lembah tidak nampak sejak tadi pagi. Sanjaya mendongakkan kepalanya, gumamnya seolah terdengar oleh Yang Maha Kuasa. Kilat yang menyambar disertai suara gemuruh seperti pertanda sang pamomong Jagat Ingon telah kembali.
Bersiaplah Sanjaya, tempat yang akan kau datangi bukanlah sembarang gua. Disitulah tabir gaib bersemayam, dijaga oleh makhluk yang namanya ditakuti bahkan oleh para siluman sendiri. Sanjaya hanya mengangguk, tekadnya sudah bulat. Ia mengikuti Cakramanggala menembus kabut pekat yang terasa semakin berat. Seolah tiap langkah membawa mereka mendekat ke pusat kekuatan gaib. Hingga akhirnya di hadapan mereka tampak sebuah tebing batu menjulang. Pada tebing itu terdapat mulut gua besar yang tertutup rapat oleh sebuah gerbang batu hitam dengan pahatan-pahatan kuno berlumut dan memancarkan aura mistis. Di depan gerbang itu duduklah sosok yang membuat Sanjaya menahan napas. Makhluk apa itu? Dia adalah Candala Ireng. Baru pertama kali Sanjaya melihat makhluk seperti itu. Wujudnya menakutkan, tinggi menjulang lebih dari 5 meter. Tubuhnya berotot, kulitnya hitam legam seolah terbuat dari arang yang membara. Sepasang taring panjang menjulur keluar dari mulutnya. Bagaimana apa kau akan mundur aja dengan melihat wujudnya? Ya mau gimana lagi, aku juga sudah bosan berada di lembah ini. Begitu langkah Sanjaya mendekat, mata siluman itu perlahan terbuka. Sepasang bola mata merah menyala bagaikan bara dalam tungku neraka. Manusia, apa tujuanmu datang ke tempat ini? Sanjaya menunduk sedikit mencoba menahan debar jantungnya. Ia memilih bicara dengan tenang, suaranya lantang namun penuh hormat. Aku Sanjaya, ingin meminta izin untuk keluar dari lembah Ranu Getir. Aku datang dengan niat tulus, bukan untuk merusak keseimbangan, hanya untuk melanjutkan takdirku. Namun seketika wajah Candala Ireng berubah. Raut yang tadinya datar kini dipenuhi kemarahan. Ia berdiri, tubuhnya menjulang seperti gunung hitam. Bayangannya menelan Sanjaya bulat-bulat. Tanah di bawah kakinya berderak ketika ia melangkah 2 langkah ke depan mendekat. Tidak ada satupun yang boleh keluar dari lembah ini. Tugasku adalah menjaga gerbang ini sampai akhir zaman. Suara itu bergema keras, mengguncang seluruh lembah. Burung-burung malam yang bersembunyi di pepohonan berterbangan ketakutan. Kabut semakin menebal dan udara dipenuhi hawa tekanan gaib. Sanjaya menarik napas panjang. Ia teringat kata-kata Cakramanggala, memang tidak ada jalan lain selain mengalahkan penjaga ini. Kalau begitu aku akan melawanmu, Candala Ireng. Demi ayah ibuku, demi kebenaran, dan juga demi takdirku. Berani sekali manusia sepertimu menantangku. Tinju besar makhluk itu mengarah pada Sanjaya. Dengan sigap dirinya berkelit menghindarinya dengan ajian Nogotirto. Tanah bergetar ketika tangan besar itu meninju ruang kosong. Daya hancurnya begitu dahsyat, sehingga hanya dengan hembusan anginnya saja mampu menghancurkan tanah di depannya. Candala Ireng memutar tubuh besarnya mencari keberadaan Sanjaya yang bergerak begitu cepat. Mata besar makhluk itu memancarkan sinar merah. Seketika itu juga ia dapat melihat tubuh Sanjaya yang berada di belakangnya. Serangan berikutnya Candala Ireng lancarkan, kali ini dengan kakinya yang besar. Ingin menginjak tubuh Sanjaya, kali ini Sanjaya tidak menghindar. Ia sudah siap untuk membalas serangannya. Sewaktu menghindar serangan sebelumnya, Sanjaya sudah sempat menusukkan ilmu tenaga dalamnya pada kepalan tangannya. Lebih lagi Sanjaya memperkuatnya dengan ajian yang ia pelajari dari kitab Petapa Sakti, yaitu ajian Tiju Guntur. Suara menggelegar bagi petir yang menyambar menghantam kaki Candala Ireng.
Tubuh besar makhluk itu terhuyung ke belakang hingga menabrak pepohonan. Tak hanya sampai di situ saja, Sanjaya tidak ingin memberi kesempatan Cendala Ireng untuk berdiri. Dengan ilmu peringan tubuh, Sanjaya melompat ke udara, melancarkan tinju guntur ke perut Cendala Ireng. Tubuh besar hitam legam makhluk itu terbaring di tanah dengan cairan hitam yang keluar dari mulutnya. Sanjaya berdiri di dada makhluk itu. Apa ini sudah cukup untuk dirimu mengizinkan aku keluar dari lembah ini? Cendala Ireng menatapnya sejenak. Matanya yang besar membelalak saat melihat kalung dengan bandul keris perak di leher Sanjaya. Kau, siapa kau sebenarnya? Kenapa kalung itu ada padamu? Sanjaya melompat dari tubuh makhluk itu untuk memberinya waktu mengambil posisi duduk. Perkataan Cendala Ireng juga membuatnya terkejut. Dirinya segera menunjukkan kalung dengan bandul keris perak yang tergantung di lehernya. Apa kau mengenal kalung ini? Tentu saja aku mengenalnya. Cakramanggala, aku tahu kau ada di sana. Seolah merespon panggilannya, gumpalan asap putih muncul membentuk wujud ular raksasa di belakang Sanjaya. Ular putih raksasa itu tertawa melihat Cendala Ireng cepat mengetahui keberadaannya. Aku kira dirimu tidak akan menyadarinya, Cendala Ireng. Kau pikir aku bodoh? Sanjaya hanya bisa menggaruk kepala kebingungan. Dirinya tidak tahu kalau Cendala Ireng juga berasal dari jagat Ingon. Sama seperti Cakramanggala sendiri, sudah sewajarnya mereka saling mengenal. Tapi yang tidak habis pikir Sanjaya mengapa Cakramanggala tidak memberitahunya kalau mereka ternyata saling kenal. Tunggu dulu, Cakra. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kalian sebenarnya saling kenal? Hanya ingin mengujimu saja. Jadi anak ini penerusnya. Pukulan Sanjaya sebelumnya membuat dirinya takjub. Tidak heran apabila Cendala Ireng bahkan sampai terpelanting dengan serangannya. Orang yang ia hadapi adalah titisan sang pamomong jagat Ingon. Benar, dia adalah titisan sang pamomong. Cendala Ireng tersentak mendengar pernyataan tersebut. Sudah ratusan tahun lamanya sang pamomong jagat Ingon sejati terlahir kembali. Tentu saja hal tersebut mengejutkan Cendala Ireng. Tak semua terhadir Gantara yang mewarisi darah sejati dari leluhurnya, namun berbeda dengan Sanjaya. Ketika melihatnya ada rasa segan untuk Cendala Ireng berhadapan dengannya. Hanya sang pamomong jagatlah yang memiliki wibawa seperti itu. Pantas saja beberapa tahun belakangan ini aku merasakan pergerakan aneh dari arah hutan. Rupanya itu kalian. Lalu bagaimana? Apa aku bisa keluar dari lembah ini? Kedua Ingon raksasa di hadapannya menoleh bersamaan. Cendala Ireng menarik napas panjang. Mata merahnya menatap tajam ke arah Sanjaya, namun kali ini bukan lagi dengan amarah, melainkan dengan kewaspadaan yang dalam. Tidak bisa, anak muda. Aku tidak bisa membiarkanmu keluar begitu saja. Lembah Ranugetir ini bukan sekedar tempat pengasingan, melainkan wadah dari ribuan roh pendendam yang terikat di dalamnya. Kau telah tinggal di sini terlalu lama. Energi negatif yang berada di tempat ini pasti sudah merasuk ke dalam darahmu, ke dalam hatimu. Maksudmu, energi roh pendendam itu ada dalam tubuhku? Cendala Ireng mengangguk pelan. Sanjaya mungkin tidak merasakannya sekarang, tapi kelak ketika dendam kepada pembunuh orang tuanya semakin membara, energi itu akan menyalakan api gelap dalam jiwanya. Nurani akan terkikis, indera perasa akan membeku, dan dendam itu akan menjadi abadi. Itulah racun lembah ini, dendam yang tidak pernah mati. Sebagaimana orang-orang mengenal lembah Ranugetir,
tempat orang-orang yang dianggap tidak berguna diasingkan. Seperti korban perang yang tidak lagi bisa berperang. Orang-orang yang dianggap tidak berguna, para orang tua yang sakit-sakitan. Mereka semua dibuang oleh orang-orang berhati bengis ke lembah Ranu Getir. Dari sanalah dendam mereka pada manusia tercipta. Sehingga Ranu Getir selalu diselimuti dendam yang tidak pernah usai. Mendengar penjelasan dari Cendala Ireng, Sanjaya terdiam. Hatinya terasa diguncang. Ia sadar betul betapa dendam pada kematian keluarganya sudah menyesakkan dada selama bertahun-tahun. Cakramanggala mendesis sendiri, seakan menguatkan ucapan Cendala Ireng. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sebelum dirimu keluar dari lembah ini, kau harus membersihkan diri terlebih dahulu di dalam gua tabir. Sanjaya mengepalkan tangannya, hatinya bergemuruh. Bagaimanapun juga ia tidak bisa membiarkan dirinya sendiri kalah oleh dendam yang ada dalam dirinya. Itu akan membuat dirinya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang membunuh keluarganya. Kalau begitu aku akan melakukannya. Lebih baik mati dalam usaha melawan diriku sendiri daripada hidup dengan dendam yang akan menghancurkan orang lain. Itulah jawaban yang kutunggu darimu, Sanjaya. Cendala Ireng menoleh ke arah gerbang batu yang menjulang. Ia mengetukkan telapak tangannya ke tanah. Getaran gaib segera merambat dan perlahan-lahan gerbang itu terbuka, memperlihatkan kegelapan pekat di dalam goa. Itulah gua tabir, masuklah Sanjaya. Ada orang yang akan membimbingmu di sana. Masuklah, ini adalah awal dari perjalananmu kelak. Cakramanggala meneguhkan tekad Sanjaya. Agaknya pemuda itu tampak ragu dan kebingungan, namun dengan kepercayaan yang diberikan Cakramanggala, tak ada lagi yang harus dikhawatirkan. Sanjaya melangkah maju, menatap ke dalam kegelapan itu. Langkahnya bergema ketika memasuki gua tabir, sementara gerbang batu perlahan menutup kembali di belakangnya. Kegelapan mulai menyelimuti. Sanjaya tidak dapat melihat apapun. Namun tiba-tiba seberkas cahaya bersinar di dalam goa. 4 buah obor menempel di dinding goa, mengelilingi sebuah altar batu. Sanjaya terkejut bukan karena obor yang tiba-tiba muncul, tapi karena ada seseorang yang duduk di altar tersebut. Orang itu berpakaian serba putih. Maaf Kisanak. Kisanak sebenarnya siapa? Hal yang Sanjaya dapatkan saat orang itu menoleh adalah sebuah senyuman. Senyum penantian yang sudah lama ia nantikan kehadirannya. Bertahun-tahun aku menunggu seseorang yang bisa mewarisi seluruh ilmu-ilmuku. Akhirnya harapanku terkabul, apalagi yang mewarisi ilmu itu adalah orang yang benar-benar aku harapkan. Sang Pamomong Jagat Ingon. Mohon ampun jika hamba yang hina ini berlaku lancang. Tidak ada yang salah pada dirimu, Sanjaya. Aku merasa bangga. Kau memang pantas menyandang gelar Sang Pamomong Jagat Ingon. Tutur kata dan budi pekertimu tidak diragukan lagi. Hanya satu yang masih mengganjal hatiku. Hamba mohon petunjuk, Guru. Kau belum bisa menghilangkan rasa dendam dalam hatimu. Sanjaya tertunduk saja. Dia memang ingin balas dendam atas kematian orang tuanya. Batinnya belum tenang kalau dia tidak melaksanakan niat itu. Sanjaya ingat betul saat kedua orang tuanya dibunuh di depan matanya sendiri.
Aku dapat merasakan kegundahanmu, Sanjaya. Hamba mohon ampun, Guru. Kau tak bersalah. Memang sudah menjadi kewajiban seorang anak membela martabat orang tuanya. Kau boleh saja membalas kematian orang tuamu. Hanya ada satu permintaanku. Apa itu, Guru? Sebelum kau tinggalkan tempat ini, sebaiknya bersemedilah selama 7 hari. Bersihkan dulu jiwa dan ragamu dari nafsu duniawi yang dapat menjeratmu ke lembah nista. Baik, Guru. Akan hamba laksanakan semua titah Guru. Bagus. Sekarang duduklah di altar ini. Sanjaya menuruti setiap dawuh yang diberikan sang petapa sakti. Kini tibalah ia pada proses terakhir. Ujian paling berat dalam laku kesempurnaan seorang pendekar sejati. Ia harus mencapai titik ketenangan jiwa yang terdalam, menundukkan amarah yang selama ini bersarang di dadanya. Amarah yang bisa menyeretnya jatuh ke dalam jurang kegelapan. Dalam ruang batin yang paling dalam, Sanjaya dibawa kembali pada masa silam. Masa ketika kedua orang tuanya direnggut oleh kekejaman iblis Wangsa Wengi. Bayangan itu begitu nyata, seakan-akan ia berdiri di sana lagi, menyaksikan bagaimana ayahnya Wiradharma terhuyung saat keris hitam Ki Brajakumbha menembus dadanya. Darah berdesir, mata Sanjaya berkilat. Hampir saja ia tidak mampu menahan amarah yang mempuncak. Namun tiba-tiba suara sang petapa sakti bergaung dalam pikirannya, menembus dinding gejolak hati. Tahanlah. Kendalikan amarahmu, itulah racun yang ingin menguasaimu. Sanjaya terperanjat. Ia baru menyadari sesuatu yang tampak sederhana ternyata justru yang paling sulit dilakukan. Lebih-lebih ketika pandangannya disuguhi adegan hina. Ki Brajakumbha melecehkan ibunya di hadapan mata kepalanya sendiri. Dadanya bergetar, nafasnya memburu. Sekujur tubuhnya gemetar menahan diri agar tidak meledak. Ia tahu betul, jika kali ini ia gagal meredam amarah, semua gemblengan berat di lembah Ranu Getir tidak akan ada artinya. Percuma ia menanggung segala derita jika pada akhirnya ia menyerah pada racun hati yang membelenggu. Inilah tahapan pamungkas. Bersemedi dan berpuasa 7 hari 7 malam, ditemani bayangan yang terus memancing emosi terdalam. Siapapun yang lapar dan rapuh jiwanya pasti akan takluk. Hanya mereka yang benar-benar menemukan ketenangan sejati yang akan mampu melampauinya. Dan Sanjaya kini berdiri di batas tipis antara cahaya dan kegelapan.